Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Semoga Allah yang maha menyaksikan, yang menciptakan kita, yang memiliki langit bumi termasuk kita, yang mengurus diri kita setiap saat, menjadikan ibadah Jum'ah ini benar-benar meningkatkan yakin kita kepada Allah, dan menjadikan ibadah Jum'ah ini menggugah dan merubah diri kita menjadi semakin baik, menjadi ahli takwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada Allah menciptakan sesuatu sia-sia, termasuk peperangan antara penjajah Israel dengan bangsa Palestina yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya atas penjajahan. Ini semua terjadi biiznillah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. At-Taghabun ayat 11. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini. Wala fi anfusikum. Dan juga tidak pada dirimu. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kecuali sudah tertulis di lauh mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan sesuatu yang luput, dengan kejadian yang tidak sesuai harapan, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi di Palestina terjadi dengan izin Allah. Apa yang terjadi di Palestina pasti banyak hikmahnya. Satu, yang pertama, sekarang seluruh dunia bisa terpusat memperhatikan negara Palestina yang sudah 75 tahun dijajah oleh Israel. Bangsa yang awalnya merdeka, lalu datanglah
bangsa Israel yang menjajah, yang semula pilihannya di Argentina, di Uganda, tapi qadarullah sampai di Palestina dan mulai mencuri jajahan, mulai menjajah rakyat Palestina. Sekarang dunia terpusat, semua melihat ke sana. Ini hikmah pertama. Selama ini dunia melupakan penjajahan ini. Dua, seluruh dunia sekarang oleh Allah disuguhi, diperlihatkan kekejaman, kebiadaban dari bangsa Zionis Israel, yang memang mereka perilakunya sedemikian buruknya, sehingga dari dulu diusir dari berbagai belahan negara karena punya adat, punya perangai yang sangat buruk. Dan sekarang dunia selain melihat ini adalah penjajahan, juga melihat bagaimana penjajah yang acting pura-pura sebagai penderita, yang ingin menyatakan punya hak membela diri, padahal ini penjajah yang beraksi seakan orang yang teraniaya. Dunia banyak yang sudah melihat sekarang kejinya bangsa Zionis Israel. Yang ketiga, hikmah yang ketiga, dunia sekarang seakan melihat ada sebuah bangsa, bangsa Palestina yang begitu tangguh, begitu dahsyat keimanannya. Baik orang Islam, non-Islam, ateis sekalipun terperangah, terkagum-kagum. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu bertubi-tubi penderitaannya, bahkan dihancurkan, diancam, dibunuh, diblokade, tetapi begitu tangguh, tidak mengenal menyerah, dan senantiasa berbaik sangka kepada Tuhannya, tidak ada komplain dengan takdir yang dijalani, bahkan senantiasa bersyukur walaupun di tangannya jasad anaknya, walaupun istrinya terbujur kaku, walaupun suaminya sudah tiada, tapi tetap ketangguhan ini nampak. Dan ini menginspirasi banyak sekali orang untuk kagum dan ingin tahu apa sebetulnya sumber kekuatan. Dan rata-rata mereka mengatakan inilah keimanan, inilah orang-orang yang terpilih menjadi bukti orang yang beriman teguh. Dibanding kita, cetek kita ini, dikit-dikit marah, dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit jengkel, dengan keluarga ribut, dengan tetangga ribut. Cetek sekali masalah yang kita hadapi dibanding dengan saudara-saudara kita di sana. Mungkin bagi yang menyimak media sosial sekarang, tren di beberapa belahan negara, orang-orang non-Islam membuat klub membaca Al-Quran, dan berbondong-bondong orang mulai memasuki Islam berkah dari ketangguhan saudara-saudara kita di sana. Hikmah yang keempat, kita umat Islam seakan dibangunkan atas keterlenaan kita yang selama ini tidak peduli dengan salah satu kota suci, Jerusalem, Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, salah satu di antara kota suci kita, salah satu di antara tempat suci dalam Islam selain Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan satu di antaranya adalah Masjidil Aqsa. Selama ini kita kurang ingat, bahkan tidak begitu peduli, dan sekarang kita diberikan, digoyang hati kita sehingga memiliki kesadaran, kepedulian. Setidaknya kita mau mendoakan, mau memahami, dan mau mengeluarkan harta kita. Saudaraku sekalian,
Dan yang terakhir, siapapun di antara kita yang merasa beriman, malulah. Ayat Al-Baqarah 155 yang tadi dibacakan. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan sungguh kami berikan kami berikan cobaan sedikit, takut, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Siapakah yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang bersabar ketika ditimpa musibah berkata, sesungguhnya kami semua milik Allah dan kepada Allah kami kembali. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkatan yang besar, limpahan karunia Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah, dan petunjuk. Nah, saudaraku sekalian, ketakutan, ujian itu, lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, itu semua menimpa saudara kita di sana. Dan nampak sekali tangguhnya. Malulah kita di Indonesia, cengeng, rewel, banyak berkeluh kesah dengan persoalan-persoalan cetek sekali. Dengan anak, dengan suami, dengan istri, ribut, dengan sanak saudara, ribut, dengan tetangga, urusan-urusan yang sangat remeh-temeh, sudah menampakkan kualitas kesabaran kita yang rendah. Lihatlah, bandingkanlah dengan saudara kita di sana. Andai kita sakit, bandingkan dengan tubuh yang tercabik-cabik di sana. Andai kata keluarga kita ada yang wafat, Kak, bandingkan dengan saudara kita yang tidak satu dua yang terbunuh dalam keluarganya. Andai kata kita kekurangan makanan, bandingkan dengan saudara kita di sana yang tidak bisa melihat untuk dimakan sekalipun. Suhu sekarang sudah memasuki -2, -4 derajat. Kita nyenyak saja di sini masih mengeluh. Andai kata kita tidak punya harta, bandingkan di sana. Mudah-mudahan dengan melihat ketangguhan saudara-saudara kita dalam situasi yang sangat berat dan sulit, membuat kita malu diri. Pertanyaannya, bagaimana bisa setangguh itu? Jawabannya adalah Al-Quran. Saudara-saudara kita di sana benar-benar akrab dengan Al-Quran, selain membaca, memahami, karena Al-Quranlah sumber kekuatan iman seseorang. Dan kita umat Islam di Indonesia sudah jarang membaca Al-Quran, sekalipun membaca, kita jarang membaca artinya. Jarang kita membaca artinya. Kita sholat Jum'ah sekarang, baca Al-Fatihah, belum tentu mengerti arti Al-Fatihah. Kita sholat, bahkan Rabbighfirli warhamni pun tidak mengerti. Kita diberi petunjuk, tapi kita tidak pernah belajar tentang petunjuk hidup ini. Hasilnya sederhana. Orang yang kurang iman 3 cirinya. 1, selalu resah dan gelisah dengan yang belum terjadi. Cemas, galau, tertekan oleh yang belum terjadi. 2, kecewa, sedih, menyesal, sakit hati dengan yang sudah terjadi. 3, saat ini selalu lelah, letih pikirannya, letih hatinya, letih badannya, karena tidak ikhlas dan tidak benar menjalani hidup. 3 inilah yang membuat orang punya harta sebanyak apapun, kedudukan setinggi apapun, tidak pernah bahagia. Hidupnya menderita oleh yang belum terjadi, sengsara oleh yang sudah terjadi, dan selalu letih
letih lahir batin dengan yang sedang dijalani. Obatnya adalah marilah kita kembali kepada Al-Quran. Baca, kalaupun kita belum bisa membaca sambil kursus belajar, cari guru, baca terjemahnya, pelajari dari berbagai media ulama yang menjelaskan Al-Quran. Jauh dari Al-Quran tidak akan mengenal kehidupan bahagia. Ngarang saja hidupnya, ngarang saja sekepikirnya, pasti tidak akan pernah tenang dalam hati. Jujurlah hadirin sekalian, dunia ini cetek sekali, tidak ada apa-apanya. Tapi itulah yang banyak dipikirkan, diperjuangkan. Padahal Allah lah pemilik dunia dan akhirat, sesungguhnya yang harus jadi fokus pikiran kita. Tidak ada bahagia jauh dari Allah. Tidak ada ketenangan jauh dari Al-Quran. Semoga Allah membuka mata hati kita. Barakallahu li walakum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, penutup. Satu, harus minta kepada Allah agar kita diberikan iman yang kuat. Bahagia tergantung tingkat keimanan. Lemah iman pasti tidak bahagia. Pasti. Bahagia sengsara bukan urusan harta, benda, pangkat. Tidak, itu cuman casing saja. Bahagia sengsara tergantung iman dan amal soleh. Minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian. Minta supaya punya iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk. Dua, jangan jauh dari Al-Quran. Tiap hari baca Al-Quran, lengkap dengan maknanya, artinya, tidak bisa tidak. Disinilah petunjuk hidup kita. Orang non-Islam membaca terjemah Quran begitu bangga, begitu tercerahkan, begitu ringan hidupnya sesudah membaca terjemah dan dapat hidayah. Kalau kita baca Al-Quran tanpa terjemahnya, insya Allah dapat pahala, itu sudah baik. Tetapi baca Al-Quran lengkap dengan pemahamannya, selain dapat pahala juga dapat hidayah. Tiga, belajarlah, datangilah majelis ilmu, karena pupuk iman adalah ilmu. Jauh dari ilmu agama, ngarang hidupnya. Pupuk iman adalah ilmu, pemandu amal adalah ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa orang ini dikehendaki Allah bekal jadi orang baik, cirinya adalah dimudahkan paham agama. Empat, sekuat tenaga banyak berzikir sebanyak-banyaknya. Karena fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Semakin banyak zikrullah, menyebut nama Allah, mengingat Allah, semakin dikuatkan iman ini. Semakin jarang menyebut nama Allah, masalul ladzi, permisalan orang yang yadzkuru rabbahu walladzi la yadzkuru rabbahu, permisalan orang yang ingat Allah, zikrullah, dengan yang tidak ingat Allah, masalul hayyi wal mayyit, seperti perbedaan orang hidup dan mayit. Jadi kalau kita jarang ingat Allah, kita ini hanya seperti zombie saja, tidak bernilai. Makin banyak menyebut nama Allah, ingat Allah dengan benar,
meningkat iman. Dan yang kelima, bergaullah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik akhlaknya, yang benar ibadahnya. Karena bergaul dengan penjual minyak wangi akan terbawa harum, bergaul dengan pandai besi bau bakaran atau terperciki api. Kurang lebih isyaratnya seperti itu. Salah gaul berarti kita mencelakakan diri kita sendiri. Saudaraku sekalian, tahajudlah. Tahajud dan istighfar di penghujung malam adalah salah satu penguat iman kita. Jangan jauh dari kaum duafa, banyaklah sedekah. Karena orang yang senang bersedekah, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang yang senang sekali bersedekah dalam lapang dan sempit. Jika ikhlas, imannya akan dikuatkan oleh Allah. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang hakul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal muslimat fi Palestin. Ya Allah, berkahi ya Allah sisa umur kami. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang selalu khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu setiap saat, dimanapun, kapanpun. Golongkan kami menjadi ahli syukur, golongkan kami menjadi ahli ibadah yang benar dan istiqomah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Teguhkan, sempurnakan imannya ya Allah. Turunkan ketenangan menghadapi seberat apapun cobaan. Limpahi dengan hati yang ridho dan sabar, dan menangkan atas kaum zalimin. Ya Allah, bangsa Zionis adalah makhluk dalam genggamanmu. Engkaulah yang menguasai segala-galanya. Cerai-beraikan kekuatannya ya Allah, luluh lantakan. Ya Allah, jangan biarkan kaum yang zalim berjaya. Bebaskan saudara kami dari penjajahan kaum Zionis ya Allah. Lepaskan, bebaskan Masjidil Aqsa ya Arhamar Rahimin. Berikan kesempatan kami bersujud sebelum ajal tiba di Masjidil Aqsa. Ya Allah, bukakan hikmah di balik semua kejadian ini. Allahumma ftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Jangan lupa, sohibila sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.